Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis tadabbur Al-Qur'an ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat-sahabat Al-Qur'an. Sebab orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya, insyaallah dalam hadis dikatakan qadahu ilal jannah. Quran itulah yang akan menuntun masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang selalu membelakangi Al-Quran, kata Nabi juga, saqahu ilan nar. Quran itulah yang akan mendorong ia masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Sebagai usaha kita bersahabat dengan Al-Quran, pada subuh hari ini kita akan mengkajinya, kita akan mentadabburinya. Kita fokus pada dua ayat di surat Al-Qiyamah. Surat yang kita baca tadi pada waktu salat subuh. Tepatnya ayat 14 dan 15. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Artinya, balil insanu, bahkan manusia itu, ala nafsihi, terhadap dirinya, basirah. Kalau di Quran terjemahan terbitan Kemenak diterjemahkan dengan menjadi saksi. Bahkan manusia itu terhadap dirinya sendiri menjadi saksi. Basirah juga bermakna lebih mengetahui. Bahkan manusia itu terhadap dirinya sendiri, ia lebih mengetahui. Walau alqa ma'adhirah. Walau, meskipun. Jadi ini walau ini sudah jadi bahasa Indonesia. Walau. Walau artinya meskipun, walaupun. Walau meskipun alqa, ia mengemukakan ma'adhirah. Dari asal kata uzur. Uzur artinya alasan. Ya, meskipun ia mengemukakan banyak alasan. Nah, jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini salah satu kaidah Quran.
yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebentar ini zoomnya keluar. Ada jaringan yang lainnya, Pak? Atau bisa dikirimkan linknya biar ini yang Zoom. Kita live ini live? Iya. Iya, ada bisa dikirim linknya. Keluar kini, Pak. Ya, sambil kita tunggu. Ini salah satu kaidah Quran yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan dua ayat ini, ya baik. Dan dua ayat ini dijadikan salah satu kaidah oleh penyusun buku Qawaid Qur'aniyah. Khamsina qaidatan fil hayati wan nafs. Ditulis oleh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil. Bahwa ini menjadi salah satu kaidah di dalam menjalani kehidupan kita. Bahwa setiap manusia ini paling tahu terhadap dirinya sendiri. Walaupun ia mengemukakan berbagai alasan. Nanti kita akan lihat apa hubungan antara ayat ini, ayat 14 dengan ayat 15. Tapi di sana sudah ada bayangan bagi kita bahwa ayat pertama ini mengingatkan kita bahwa waspada. Sesungguhnya yang paling tahu tentang dirimu itu sesudah saya, sesudah Allah adalah kamu sendiri. Karena itu ketika kamu melakukan kesalahan, alasan apapun yang kamu sampaikan kepada orang lain, yang paling tahu adalah dirimu sendiri. Ya, karena kita ini tidak bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri seseorang. Apakah kita ini melakukan perbuatan A, perbuatan B, kemudian kita dituduh misalnya melakukan perbuatan ini, lalu kita menyangkal, ya inilah ayat. Kamu sendiri yang paling mengetahui tentang dirimu sendiri.
Walaupun ayat ini kalau kita lihat konteksnya itu tentang hari kiamat. Ya, konteksnya tentang di hari akhirat nanti. Ya, jadi setiap kita ini di akhirat sudah tahu posisi kita nanti di mana. Karena yang paling tahu adalah diri kita. Baik, ini ada yang menarik Pak dari sisi bahasa. Coba kita tadabburi dari pendekatan bahasa. Kata al-insan dalam bahasa Arab itu isim mudzakkar. Isim yang kata benda yang menunjukkan laki-laki. Sedangkan basira ini isim muannas. Isim yang menunjukkan perempuan. Nah, kalau menurut kaidah umum bahasa Arab mestinya mudzakkar. Tapi di sini kata ta, di sini huruf ta itu menunjukkan dia muannas, perempuan. Ya, mestinya kalau kaidah umumnya itu adalah balil insanu ala nafsihi basirun, bukan basiratun. Nah, para ulama memberikan analisa, ini ada dua petunjuk di sini. Yang pertama, kenapa berbeda dengan ini? Ada muzakkar, ada muannas. Apa artinya ini? Ini menunjukkan balaghah, ya, balaghatul Quran. Penekanan. Penekanan seperti kata alim menjadi allamah. Alim satu orang yang berilmu, ulama. Nah, kalau orang untuk menekankan bahwa dia itu bukan ulama sembarang ulama, dia syekh. Nah, maka disebutlah dengan al-allamah, allamah. Alim, allamah. Untuk menekankan bahwa bukan ulama kaleng-kaleng. Tapi dia ulama berkaliber. Nah, ini allamah balaghatul Quran. Menunjukkan penekanan. Artinya di sini adalah Allah ingin menekankan bahwa dengan menggunakan kata basirah, bahwa detailnya kamu itu yang paling tahu adalah dirimu. Ya tentu ba'dallah, sesudah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu aznya tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia yang paling mengetahui terhadap dirinya sendiri adalah ia. Yang kedua, ini bermakna bal jawarihuhu. Ya, bahkan anggota tubuhnya sendiri. Ya, artinya yang paling mengetahui terhadap diri kita ini adalah anggota tubuh kita sendiri. Nah, itulah sebabnya di lain ayat disebutkan bahwa anggota tubuh kita nanti di hari kiamat itu akan bersaksi, akan menjadi saksi semua. Walaupun nanti ada dihadirkan juga saksi untuk menguatkan, tetapi anggota tubuh kita ini akan bersaksi. Dan mulut ditutup, karena mulut ini suka bohong. Mulut ini suka memberitahu sesuatu yang berbeda dengan yang sesungguhnya. Nah, ini dalam surat Yasin ayat 35.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu anfusuhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami mengunci mulut-mulut mereka. Pada hari kiamat mulut kita dikunci karena suka bohong, suka mengelak, suka memberitahu sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan yang berbicara ini wa tukallimuna dari asal kata kallama yukallim. Bicara, yang bicara nanti adalah tangannya. Ya, apa yang dia ambil, apa yang dia bawa. Ya. Demikian juga kakinya. Kakinya yang berbicara. Dari mana dia kakinya itu? Dia menyangkal, dia dari sana. Kakimu bilang, enggak, kau dari situ. Nah, jadi ini basirah. Ya. Dia menggelapkan uang, mengkorupsi uang sekian. Ya. 5 miliar. Oh tidak. 1,8 triliun. Ya. Jadi ini akan bicara, tangannya akan bicara itu. Kakinya akan bicara, ini kakimu melangkah ke sana, kau sembunyi di situ. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ini dalam surat An-Nur ayat 24. Pada hari akan bersaksi terhadap mereka lidah-lidah mereka. Dan kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka. Ini makna daripada ayat ini. Jadi konteksnya sebenarnya adalah salah satu peristiwa nanti di hari kiamat adalah seperti ini. Ya, diri kita sendiri nanti akan menjadi saksi. Ya, walaupun lidah kita ini banyak mengemukakan alasan, tapi diri kita sendiri, dalam hal ini anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi. Nah, namun ayat ini tetap bisa digunakan di dunia. Tetap bisa digunakan di dunia menjadi kaidah yang menuntun kita di dalam kehidupan. Sehingga Quran ini menjadi hudal linnas. Quran ini betul-betul menjadi pedoman bagi manusia, pedoman di dalam kehidupan umat manusia. Syekh Al-Umar Al-Muqbil tadi itu menyebutkan ada 3 kaidah Qur'aniyah di dalam ayat ini. Yang pertama adalah at-ta'amul ma'an nafs. Kita bisa menggunakan ayat ini berinteraksi dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah wasilatun min wasaili ilajiha min adawaiha. Salah satu cara untuk mengobati penyakit-penyakit jiwa kita, penyakit-penyakit hati. Jadi ayat ini juga obat terhadap orang yang berpenyakit hati, penyakit kemunafikan. Nah, penyakit kemunafikan itu porosnya di kebohongan. Maka kalau kita menghayati, kita mentadabbur, ayat ini juga menjadi obat. Ini orang yang suka bohong ini, ya mestinya mengikuti tadabbur Al-Quran ini. Yang ketiga kata beliau, sulamun li tataraqqa fi maraqit tazkiyah. Merupakan salah satu tangga untuk naik pada derajat tazkiyah. Tazkiyah, pensucian jiwa. Ya, kalau orang-orang dulu menyebutkan ini salah satu ayat-ayat sufiyah.
Salah satu ayat-ayat untuk naik pada tingkat kesucian jiwa. Nah, jemaah sekalian sama berbahagia, mari kita melihat beberapa contoh penerapan kaidah ini. Ya, majalat taf'il hadhil qaidah. Medan-medan penerapan dari kaidah ini. Bagaimana kita menerapkan kaidah ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, contohnya dalam berinteraksi dengan teks-teks syariah. Ya, di sana ada perintah, ada larangan, ada hukum-hukum, ada hukum wajib, ada hukum haram, ada sunat, ada mubah, ada makruh. Ya, umumnya kita ini jiwa kita ini berinteraksi terkait dengan hukum ini adalah wajib, haram. Ini harus kita lakukan, ini harus kita tinggalkan. Tapi kadang-kadang jamaah sekalian sama berbahagia, satu teks syariat itu sudah jelas, sudah tegas, bahkan tidak ada perselisihan ulama terhadap hukum dari sesuatu itu, tapi kita berupaya mengelak. Kita berupaya mengelak dan mencari celah untuk menyesuaikan selera kita. Ya, mungkin karena memang ada penyakit di dalam hati kita ini. Ya. Apalagi misalnya disampaikan oleh seseorang yang bukan madhabnya, yang bukan alirannya, itu kadang-kadang kita seperti itu melihat orang bukan aliran kita, bukan madhab kita. Ya, padahal sesuatu yang disampaikan itu jelas dalilnya dari Quran, jelas dalilnya dari hadis, dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi kita cari celahnya, kita cari celahnya untuk menolak. Ya. Maka ayat ini menjadi obat. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhir. Nah, awas, waspada. Nanti anggota tubuhmu di hari kiamat menjadi saksi. Sebenarnya kau itu menolak. Sebenarnya hatimu itu menerima. Ya, tetapi karena kamu gengsi, tapi karena kamu melihat orang itu berbeda mazhabnya, berbeda alirannya. Ya, kadang-kadang kita memblok, ada pengajian-pengajian yang diblok, tidak boleh masuk di sini. Kenapa bisa? Ya, kalau yang dibawa itu jelas Quran dan hadis, kenapa kita menolak? Ya, boleh kita peringatkan jangan datang di sini membelah masyarakat. Itu bagus. Tapi jangan menolak. Nah, sebab tidak ada kesesatan sepanjang dalil hujjah yang kita gunakan itu dari Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kata Nabi. Selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita perkuat misalnya dengan referensi ulama. Ulama yang dikenal oleh dunia. Yang banyak misalnya menulis buku-buku, diakui keulamaannya. Maka insya Allah ya, tidak perlu yang seperti ini diblok, tidak perlu dihalang-halangi. Ya.
Ini salah satu contoh bagaimana penerapan kaidah ini di dalam berinteraksi dengan teks-teks atau nas-nas syariat. Ya, kita harus selalu bertanya pada diri kita ini. Hati kecil kita ini tidak pernah berbohong. Sebenarnya benar itu. Tapi masalahnya, ya, Andreu. Ya, itu kadang-kadang juga ada seperti itu. Ya, artinya kolamnya diambil, mau diambil. Ya, Andrena misalnya ya. Ini dia punya medan di sini. Maka ayat ini perlu ditadabbur, harus ditadabbur. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Kemudian contoh yang kedua dalam berinteraksi dengan diri sendiri. Penerapan kaidah ini dalam berinteraksi dengan diri kita sendiri. At-ta'amul ma'an nafs. Qatadah, seorang ahli tafsir yang banyak dikutip pendapatnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, menafsirkan dua ayat ini dengan orang yang suka mencari aib atau kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya. Jadi ketika dibaca ayat ini, Qatadah mengatakan, siapa yang dimaksud itu? Siapa yang dimaksud di dalam ayat itu? Ya. Maka beliau mengatakan, itulah orang yang suka mencari aib, suka mencari kesalahan, suka mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Dan ia lupa terhadap aibnya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basir. Dia tahu dirinya sendiri untuk apa. Untuk apa dia lakukan itu. Tanya dirimu sendiri. Ya, ada hadis juga menyebutkan sebelum kamu melakukan sesuatu, agar sesuatu yang kamu lakukan itu benar, tidak melanggar syariat, istafti qalbak. Mintalah fatwa pada hatimu. Karena hatimu itu tidak pernah berdusta. Mintalah fatwa. Untuk apa saya lakukan ini? Mencari-cari aibnya orang, mencari-cari kelemahannya orang. Apa motivasinya? Ya, sedang ia lupa dengan aibnya sendiri. Ini seorang ulama bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan, idza ra'aitumur rajula mukilan bi uyubin nas nasiyan li aibihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Jika kamu melihat ada orang yang sibuk mencari aib-aibnya orang lain, mencari kelemahan-kelemahan, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, sedang ia lupa dengan aibnya sendiri, ketahuilah bahwa orang itu adalah orang yang tertipu. Dia sudah menipu dirinya sendiri. Nah, karena itu dalam kitab Hilyatu Aulia, seorang ulama mengatakan, anfa'us sidqi, kejujuran yang paling bermanfaat adalah an tukirra lillahi bi uyubi nafsik. Kamu mengakui karena Allah aib-aibmu sendiri. Inilah kejujuran yang paling bermanfaat. Inilah kejujuran yang paling tinggi. Mengakui karena Allah aibnya sendiri.
Saya mau cari aibnya orang, nah saya aibku sendiri banyak. Saya mau cari kelemahannya orang, aduh, saya punya aib sendiri banyak ini. Ya, kita mulai hitung, sudah terlambat sholat subuh. Sholat sunat lagi juga. Ya. Inilah kejujuran yang paling bermanfaat. Ya. Sehingga Nabi SAW juga mengatakan, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mencari aibnya sendiri sehingga ia melupakan mencari aibnya orang lain. Dia sibuk mencari aibnya sendiri. Yang ketiga, jamaah sekalian yang sama berbahagia, bagaimana medan, ya, contoh-contoh penerapan kaidah ini di dalam kehidupan kita. Nah, kaidah ini juga kita terapkan saat kita menyaksikan sebagian orang membela dirinya dengan berbagai alasan. Ya, ketika ada orang yang dituduh melakukan sesuatu misalnya, kemudian dia sibuk terus membela dirinya, ya, dengan 1000 macam alasan. Padahal ia sadar, ia tahu sebenarnya dia dalam posisi yang salah. Ya, dia dalam posisi yang tidak benar. Ini tafsir dari seorang ulama, Ibnu Taimiyah, terhadap ayat ini. Bahwa yang dimaksud dengan ayat tadi ini, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, itu ditujukan kepada orang yang selalu membela dirinya padahal dia tahu dirinya dia salah. Nah, maka ayat ini, inilah obatnya. Ya, kalau ada orang yang suka seperti ini tidak pernah menghayati ayat ini. Mungkin pernah dia baca, mungkin pernah atau sering dia dengar, ya, tetapi selalu saja dia menyembunyikan dirinya sendiri. Ya, maka ayat ini menjadi obat bagi kita ini. Ya, hati-hati, waspada. Bukan mulutmu nanti bukan mulut kita nanti yang bersaksi. Tangan dan kaki akan bersaksi nanti. Mulut akan ditutup. Dan contoh yang keempat, jamaah sekalian yang sama berbahagia, adalah saat ada pujian dari orang lain. Saat ada pujian dari orang lain memuji-muji kita. Ya, ada orang itu yang pintar sekali memuji, Pak. Ya. Nah, tapi kalau sudah berlebih-lebihan pujiannya disebut menjilat. Ada etikanya memuji. Etikanya memuji itu Nabi SAW mengatakan, awali dengan ucapan wala tuzakki 'alallahi ahadan. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab, etika. Wala uzakki 'alallahi ahadan. Saya tidak mensucikan orang ini. Jadi kalau kita mau memuji, pertama adalah pujiannya itu benar, tidak dusta, bukan mengada-ada. Ya, kadang-kadang juga memang kita perlu memuji. Ini untuk menguji kita punya sifat objektivitas. Kadang-kadang pujian ini juga berguna untuk dakwah. Sebab ini mujarab, Pak. Ya, musuh bisa jadi kawan itu dengan dipuji. Ya, saya masih ingat sekali dulu waktu KKN. Nah, itu ada
seorang ustadz di situ yang sinis dengan kedatangan kami di daerah itu dan membuat pengajian-pengajian, buat program pengajian. Kemudian di satu acara saya diminta membawakan acara itu. Saya puji-puji itu ustadz itu. Saya cari dulu anunya, kebaikannya itu orang. Ya. Supaya kita tidak dusta. Cari dulu kebaikannya. Oh ini mestinya yang ceramah ini ustadz ini. Ya, waktu sebelum naik minta izin dulu sama beliau. Ya, merasa tersanjung, masya Allah, jadi teman, jadi akrab. Ya. Tapi coba kalau misalnya di depan podium, di depan umum, kita mencela orang, kita mau menunjukkan kesalahannya, itu kawan jadi musuh, Pak. Berbalik jadi musuh. Jadi ini teknik juga ini sebenarnya. Teknik bagaimana kita menguasai hatinya orang, mengikat hatinya orang, puji di depan orang lain. Ya, puji di depan orang lain. Menyebutkan saja namanya, Pak, sudah luar biasa itu. Ya, menyebutkan saja nama, itu sudah luar biasa. Kenapa? Dari sekian banyak orang, namanya saja yang disebut. Ya, tapi ada SOP-nya ini memuji. Satu, tidak boleh dusta. Harus benar pujian itu. Yang kedua, kita ucapkan wala uzakki 'alallahi ahadan. Saya tidak mensucikan ini orang. Ya, sebab ada memang ayat wala tuzakku anfusakum. Jangan engkau mensucikan dirimu. Ya, artinya jangan terlalu berlebih-lebihan memuji dirimu sampai seolah-olah kamu yang paling suci. Jadi seperti itu, Pak. Yang ketiga adalah SOP-nya. Jadi satu tadi benar, yang kedua kita ucapkan wala uzakki 'alallahi ahadan, atau terjemahannya saya tidak mensucikan orang selain Allah. Ya, tapi orang ini, ya, bahkan kadang-kadang kita awali dengan sumpah wallahi saya bersaksi orang ini orang baik. Ya, orang ini bukan orang pendusta. Ya, misalnya. Nah, kemudian niat kita. Ya, niat kita memuji ini untuk apa? Ya. Jangan sampai menjilat. Karena kita ingin jabatan, kita ingin posisi, ya kita memuji-muji. Ya padahal kita belum ada di tingkat itu. Kita tidak capable, kita tidak ilmu kita, kemampuan kita, skill kita tidak bukan pada tempatnya. Nah, jadi pada saat kita dipuji oleh orang lain, maka pakai ayat ini. Wah, astagfirullah, sudah di luar ekspektasi ini pujiannya ini. Ya, itu boleh kita. Ada orang yang kadang-kadang sudah kelewatan, Pak. Sebaiknya kita langsung tegur. Ya mohon maaf, tidak seperti itu. Ya, nah, sudah berlebih-lebihan. Demikian juga saat kita dihina oleh orang lain, dikritik oleh orang lain. Tidak apa-apa, kita gunakan juga ayat ini. Itu menjadi bahan evaluasi. Ya, ya betul, yang dikritik itu betul, menjadi bahan evaluasi. Ya Masya Allah, agama kita ini luar biasa mengajarkan kita kaidah-kaidah kehidupan yang bahagia. Ya. Ketika kita dipuji, tidak sampai besar kepala, sampai kita sudah lupa daratan, sampai kita mengecilkan orang lain, memandang enteng orang lain. Ketika kita dihina juga, jangan selalu merasa kita dihina-hinanya. Ya, jadikan evaluasi diri kita. Ya, betul atau tidak?
Kalau betul, ya kalau betul diakui. Nanti saya di akhir dari kajian ini saya akan menyebutkan manfaat daripada al-basiratu bin nafs. Ya, manfaat daripada kita menerapkan kaidah ini. Kita mengakui. Kalau kita salah, tidak ada aib, bukan aib kita mengakui kesalahan kita. Ya, bahkan itu bisa mengangkat kita punya citra, bisa mengangkat kita punya kewibawaan. Ya, daripada kita bersalah, orang kejar terus. Ya, bahkan kesalahan itu ya sesuatu yang bisa diuji dengan hal-hal yang sangat sederhana. Ya, kita akan dikejar terus. Kalau kita mengakui kita salah, itu gentleman. Dan inilah sifat para nabi. Sifat para anbiya, siddiqin dan solihin. Mengakui kesalahannya. Mengakui dosanya. Nah, ini di antara buah yang paling besar dari mentadabbur ayat ini adalah kita mudah mengakui kesalahan kita. Kita mudah mengakui dosa kita. Karena pengakuan kesalahan dan pengakuan akan dosa kita, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu pilar taubat. Pilar utama taubat adalah mengakui kesalahan kita. Berani mengakui dosa kita, kesalahan kita. Saya bacakan 2 ayat saja. Bagaimana para nabi itu mengakui kesalahannya. Ya, mengakui dosanya. Siapa? Adam dan Hawa. Kedua orang tua kita, nenek moyang kita itu. Ya, kita lihat nanti dalam surat Al-A'raf ayat 23. Diakui kesalahannya. Ketika keduanya dilarang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kulu, makan semua yang ada di surga ini, tapi ini jangan dimakan. Jangan dimakan. Karena kalau kamu makan, kamu akan menjadi orang yang zalim. Ternyata digoda oleh setan, oleh iblis, dia makan. Ya, maka Adam dan Hawa pada waktu itu, ya, dikutip dalam surah Al-A'raf ayat 23 ini mengatakan, qala, keduanya mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengakui. Keduanya mengakui, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menganiaya, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Adam, Nabi. Tidak akan ada kita semua ini kalau tidak ada Nabi Adam dan Hawa. Bersalah, diakui kesalahannya. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini juga pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan dosa. Yaitu ketika ia mendakwai anaknya dan istrinya yang tidak ikut dengan dakwahnya itu, tidak ikut dengan risalahnya, ya maka dia meminta kepada Allah supaya diampuni anaknya ini, diampuni istrinya ini. Ya, dan mengatakan kepada Allah, keluargaku itu ya Allah, keluargaku itu. Maka Allah tegur, sesungguhnya dia bukan keluarga. Dalam surat Hud ayat 46, gimana ayatnya? Innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya dia itu bukan keluargamu, wahai Nuh. Jangan kau klaim-klaim itu keluargamu. Sesungguhnya sekarang dia bukan keluargamu. Nah,
Jadi keluarga yang hakiki itu adalah yang sependirian kita dengan dakwah, sependirian kita dengan agama ini. Maka Allah tegur, innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan keluargamu, wahai Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh salah. Nabi Nuh salah, kemudian dia mengakui kesalahannya. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Berkata Nuh, Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon dari apa yang aku tidak tahu hakikatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nuh hakikat keluarga itu adalah menerima dakwahmu, menerima ajaran yang kau bawa. Nah, makanya Nabi Nuh dia akui ini kesalahannya. Saya tidak akan berdoa lagi. Saya tidak akan meminta lagi kepadamu ya Allah sesuatu yang saya tidak ketahui hakikatnya. Nah, karena itu dia mohon ampun. Jika engkau tidak mengampuni saya ya Allah dan mengasihi saya, maka saya akan termasuk di antara orang-orang yang paling merugi. Ini juga dialami oleh Nabi Musa ketika dia membunuh seorang Mesir Kipti. Bangsa penguasa, ya artinya dia bangsanya Firaun. Ya, bangsanya Firaun ini bertengkar, berselisih dengan Bani Israel. Ya, berselisih, kemudian Nabi Musa istilahnya ambilkan nih. Ya, dia berpihak kepada Bani Israel. Jadi dia ingin melerai, ya. Tapi ini kan Nabi Musa kita tahu, ya, dia fisiknya kuat, ya. Dia tinju, ya. Dia tinju ini orang Mesir Kipti ini, dia tinju, mati. Ya, coba bayangkan berarti hebatnya itu Nabi Musa, Pak. Ya, satu kali tinju orang mati, langsung KO. Ya, maka di surat 28 ayat 16 mohon ampun ini. Ya, mohon ampun Nabi Musa. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Faghfirli, ampuni aku. Faghfara lahu. Maka Allah mengampuninya karena dia tidak sengaja, dia tidak berniat. Ini innamal a'malu binniyat. Dia tidak berniat membunuh, dia hanya melerai saja. Kebetulan kena, langsung mati. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita hafal-hafal ini ayat, Pak. Pendek sekali. Balil insanu ala nafsihi basirah. Mari kita baca. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Ya, bahkan manusia yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Walaupun ia mengemukakan berbagai alasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyinari hati kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan membimbing seluruh langkah-langkah kita dengan Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya Pak. Waalaikumsalam. Tadi itu bahwa kita itu kalau sudah dikatakan oleh Al-Quran demikian, ya kita harus turut. Coba kurang jelas suaranya Pak. Suara saya. Silakan Pak Dokter. Ya. Yang menarik tadi bahwa
Kita itu kalau dalam berhukum itu harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, Cuma menjadi pertanyaan kita sekarang, Al-Quran dan hadis itu tentu kita sama tahu itu, kalau Al-Quran sendiri kan bahasa Arab, ya, hadis pun demikian. Kita tentu kalau orang Indonesia itu tentu kalau memahami Al-Quran berdasarkan antara lain terjemahan. berdasarkan Ya. Kemudian kita mungkin belajar tafsir. Cuma kita masing-masing itu kan punya keterbatasan. Karena dalam memahami Al-Hadis dan Al-Quran itu kita harus tahu persis apa redaksi hadis itu sudah benar, dan Al-Quran yang kita coba tafsirkan itu berdasarkan cara tafsir yang benar. Itu akan tentu dengan demikian kita akan melahirkan semacam ijtihad, pendapat kita bahwa ini yang begini. Sebentar Pak, agak Oke. putus-putus. Sekarang yang kurang menjadi jelas. pertanyaan, Coba agak dekat-dekat semua ke orang sini. bisa Jangan usah pakai mic, agak dekat saja ke sini. ya. Ke sini saja, maju ke sini. Agak putus-putus anunya. Yang Mic-nya. menjadi pertanyaan, apakah kita masing-masing bisa mengambil hukum langsung berdasarkan kita punya ini terhadap Al-Quran, pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, Apa Pak? Mengambil maksudnya? apakah kita dalam mengambil hukum yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis berdasarkan kita punya tafsir atau pemahaman masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini hukum-hukum agama itu sudah ada dalam pemahaman dalam mazhab, pemahaman mazhab. Dan yang mazhab yang 4 itu yang besar saat ini adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kita tahu mereka itu adalah ulama yang kredibel. Kita tidak bisa ini lagi. Sekarang coba kita bandingkan. Sekarang dengan pemahaman yang pertama tadi, kita bisa memahami bahwa ini keliru Imam Syafi'i. Ini bisa keliru Imam ini. Sehingga kita bisa, wah ini yang saya ambil. Sementara dasar kita kan berbeda dengan ulama yang tadi. Ulama yang tadi itu dia hafal seperti Imam Syafi'i. Dia bisa tamat Al-Quran itu 60 kali. Karena dia hafal betul itu Al-Quran. Dia ulang-ulang. Dia tidak baca di mushaf lagi. Dia tinggal baca terus-terus sampai dia bisa dipahami bahwa dia bisa tamatkan Al-Quran itu dalam bulan puasa itu 1 hari 2 kali. Ya. Ya, itu sobat Imam Syafi'i, apalagi imam-imam yang lain. Dan mereka itu menurut Imam Ahmad, orang bisa membuat ijtihad itu kalau minimal 300.000 hadis dihafal. Ya, pertanyaannya Pak. Bukan hanya hafal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Dengan adanya ijtihad baru ini, apakah bisa kita terima? Apakah kita itu cukup mendasarkan hukum pada mazhab? Itu yang harus, terutama dalam hal akidah, Pak. Akidah itu sejak abad ketiga malah sudah diputuskan oleh para ulama. Bukan hanya kita ini yang baru sekarang ini. Semua ulama-ulama muktabar itu berkumpul kepada. Iya, bisa dipersingkat Pak. Ini banyak yang. Maturidi, konsep akidah. Ya. Itu dan itu menyangkut mereka tentu pemahaman mereka tentang Al-Quran dan hadis kita tidak ragukan. Apakah dengan konsep akidah yang seakan-akan baru dan saya lihat bertolak belakang dengan Asy'ari Maturidi, apakah kita coba ini? Cukup Pak, saya sudah tangkap pertanyaannya. Saya kira itu. Ya, syukron Pak Dokter. Yang pertama, ayat-ayat Quran itu ada yang muhkamat,
ada yang mutasyabihat, ada yang begitu membaca dengan menggunakan terjemahan kita paham. Salat, ya, itu perintah salat, perintah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Itu muhkamat. Artinya membaca terjemahannya pun kita sudah paham. Dan terjemahan ini kan ada standar. Standar kita di Indonesia ini kan Kemenak, Kementerian Agama. Ya, itu standar. Ya, artinya itu yang menerjemahkan itu ulama-ulama di Indonesia. Ya, orang-orang yang punya ilmu. Ya, sehingga dia menjadi standar. Nah, untuk ayat-ayat yang muhkamat ini selesai itu kita baca, ya. Kita sudah paham. Ayat-ayat yang mutasyabihat yang kita tidak paham, ya kita merujuk ke tafsir. Ada tafsir yang istilahnya muktabar, ya, Ibnu Katsir, ya, tafsir At-Tabari, ya. Ada juga tafsirnya Imam Syafi'i, hanya beliau lebih mendalam di fikih, ya. Karenanya agak jarang dirujuk. Nah, yang sangat terkenal ini memang tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, tafsir As-Sa'di. Kita merujuk kepada ulama, ya, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama kalau kita tidak tahu. Kita baca, alhamdulillah sekarang ini kita sudah dibantu dengan sudah ada terjemahannya. Bahkan sudah bisa diakses secara online. Nah, jadi begitu Pak Dokter. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengakui itu mazhab. Mazhab itu ulama-ulama. Ini menunjukkan bahwa tidak sama semua pemahamannya. Ya, jangankan ini, sedangkan ilmu umum saja Pak. Itu di sana ada mazhab-mazhab juga kan? Di sana ada mazhab-mazhab, ada mazhab kedokteran, itu ada mazhab-mazhabnya juga. Ya. Apalagi agama ini di zaman Nabi saja terjadi perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat sahabat. Nah, maka kita akui itu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Sepanjang mereka itu merujuk punya dasar, punya dalil, itu kita harus hargai. Nah, jadi penyakit kita ini Pak, kalau kita selalu memaksakan mazhab kita kepada orang lain, itu penyakit itu Pak. Tidak bisa itu. Ya, Nabi tidak bisa bersahabat. Sahabat tidak bisa berinteraksi dengan yang lain kalau mereka memaksakan pendapatnya. Ya. Jadi kalau kita ini mau hidup damai, tidak terpecah terbelah, jangan paksakan kita punya mazhab. Silakan, mungkin Pak Dokter punya mazhab sendiri yang dipahami, silahkan. Ya, saya punya misalnya, ya kita silahkan. Ya, tapi kalau dia berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran itu jarang itu ulama berbeda. Ya, saya sudah sering menjelaskan di sini, kalau diangkat berapa pendapat itu bukan tanakut, bukan ta'arud, bukan bertentangan, tapi memperkaya. Itu kalau tafsir Al-Quran itu saling memperkaya. Bukan, jarang ada yang bertentangan. Ya, itu bedanya kalau tafsir Al-Quran. Ya, kalau penafsiran fikih, itu memang biasa ta'arud. Ya, ada yang ada yang menyapu ini, ada yang tidak disapu. Nah, itu memang ya tidak saling memperkaya, tapi ya memang bertentangan. Maka kalau ada yang seperti ini, pelajari dalilnya, pelajari dasarnya. Ya, yang mana yang dengan kekuatan ilmu dan pemahaman kita, mana yang kita sesuai, yang kita cocok, itu yang kita ambil.
Dan kita pegangi itu, kita bawa nanti sampai hari akhirat. Bahwa ini yang saya pegangi ya Allah. Ya. Saya misalnya menjaharkan basmalah dalam sholat jahar. Ya, itu pegang sampai nanti di hari kiamat. Ya, nah, kalau berkaitan dengan ini kan dua-dua itu ada pendapat. Ya, masing-masing bawa itu. Saya kunut di waktu subuh, silakan pegang itu. Pendapatnya Imam Syafi'i, silakan. Tapi kalau Anda diimami oleh orang yang tidak kunut, ikutlah. Sebagaimana orang yang tidak kunut, ikut juga kalau diimami oleh orang yang kunut. Jadi jangan ini menjadi pertentangan. Tidak akan selesai ini sampai hari kiamat kalau kita semua terus berpegang kepada madhab kita dan kita paksakan orang lain. Bermadhab sesuai dengan madhab kita. Begitu saya kira Pak Dokter ya. Tidak ada yang bertentangan. Sesuai yang Bapak tanyakan dengan yang saya jawab. Ya, Ustaz. Baik, cukup ya. Karena ini yang lain Bapak-Bapak. Satu-satu ya. Pak Ustaz. Simpel saja Pak Ustaz. Ya. Simpel saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukum syariat yang nyata-nyata misalnya begini. Seorang ustadz atau seorang ulama atau pendapat para ulama yang sudah disampaikan kepada sekelompok orang atau oknum pribadi, kemudian karena tadi Pak Ustadz sampaikan berbeda firqah, berbeda pendapat, berbeda bukan kelompoknya, dia nolak padahal itu adalah dalil Al-Quran atau sunnah. Dia tolak, dia tidak terima dengan alasannya itu mungkin kemungkinan bukan kelompoknya, dia tolak secara mentah-mentah. Bahkan ustadz yang menyampaikan itu dianggap ustadz apalah dengan berbagai macam cemoohan, tuduhan-tuduhan. Intinya bagaimana orang yang menolak dalil ini Pak Ustadz? Apakah karena kalau tidak salah orang menolak tidak meyakini sesuatu ayat atau dalil dalam Al-Quran atau hadis itu adalah kufur. Ini artinya sifatnya kita bisa hukumi secara kufur, tapi orangnya wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui Ustaz. Terima kasih. Jadi kalau kita menolak sudah jelas, itu sudah jelas ya, sudah jelas dijelaskan, diterangkan ini ayat, ini tafsirnya ulama, ini hadis, ini juga syarahnya para ulama. Nah, jelas, otentik, referensinya kuat. Kemudian kita menolak, itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Jelas itu adalah setan. Ya. Karena kita melihat misalnya berbeda mazhab. Ya. Ini kaidah ini kan sering kita dengar, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat, perhatikan apa yang dia ucapkan. Ya. Jadi ini kan apalagi agama ini semua kan harus ada ilmunya. Pokoknya semua ilmu ada referensinya itu. Ya, yang penting dia punya referensi, itu ya. Dia punya maraji istilahnya itu, marja. Dia punya sumber yang jelas. Maka ikuti itu, undur maqala. Perhatikan apa yang dia ucapkan. Wala tandur man qala. Jangan lihat orangnya. Wah ini ya. Bukan bukan golongan saya ini. Ya. Jadi jangankan mazhab ini Nabi saja pernah mengakui kebenaran iblis. Ya, Nabi saja pernah mengakui kebenarannya iblis. Ya. Apa itu? Ketika dia mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat yang dibaca supaya dia tidak lolos lagi dari penjagaan Abu Hurairah. Abu Hurairah diamanahkan untuk menjaga zakat mal. Ya, kemudian 3 malam berturut-turut kecolongan. Ternyata iblis ya yang mencuri. Nah, diajarkan kepadanya, iblis mengajarkan, belum diketahui ya, Abu Hurairah belum tahu ini iblis. Ya, kemudian iblis itu mengatakan, maukah saya ajarkan kepadamu ayat yang kalau kau baca saya tidak bisa masuk lagi di sini. Nah, apa itu ayat kursi? Ditanyakan kepada Nabi SAW, barusannya ini, ya Rasulullah, ada pencuri, dia ajar saya antinya. Ya, dia ajar saya bagaimana caranya menolak dia. Apa itu bilang ayat kursi? Apa kata Nabi?
sadaqaka wa huwa kadub. Benar yang dia ucapkan itu walaupun dia karakternya pembohong. Dia pembohong tapi kali ini dia benar. Itu jelas di dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, itu dikutip semua oleh para ulama di dalam menjelaskan pentingnya objektivitas. Pentingnya sikap objektivitas. Jangan lihat orangnya. Jangan lihat iblisnya dalam hal ini. Tapi lihat apa yang dia ajarkan. Apa yang dia sampaikan. Ya, begitu Pak ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.